Kita mulai dengan perdana ini. Saya tahu bahwa seperti doa tadi, ini waktu Tuhan. Dan dalam pribadi saya juga menjadi satu kesaksian. Saya sangat mengetahui bila Tuhan masih mengizinkan hidup dan bernapas, memang ada satu tugas dan kepercayaan yang saya harus lakukan selama Tuhan berkenan. Nah, dalam panggilan tentang topik-topik yang di dalam firman Allah, memang sedari kecil saya sangat fokus kepada hal-hal yang menyangkut kedatangan Tuhan. Jadi kalau saya sekarang berumur 60-an, saya boleh melihat bagaimana apa yang dikatakan firman Allah itu sepenuhnya tepat dan benar. Jadi akurat. Jadi dari sisi pengalaman, di dalam pemberitaan saya sudah sekitar dari saya duduk di SMA, kita sudah mengajar tentang eskatologi ini atau hal-hal yang menyangkut akhir zaman. Itu sebabnya saya berani katakan bahwa Tuhan itu progresif. Ya, dia selalu memberikan pewahyuan, pembukaan rahasia-rahasia sesuai dengan waktu Tuhan. Kalau sekian puluh tahun yang lalu, biarpun kita memaksa untuk melihat penggenapan-penggenapan, itu belum saatnya. Jadi Tuhan masih belum bergerak, atau dengan kata lain, Tuhan itu selalu bergerak sesuai dengan waktunya. Nah, hari-hari ini saya bersyukur dengan berjalannya penggenapan-penggenapan yang sedang terjadi, banyak orang mulai tertarik. Sehingga di dunia medsos, ya, apakah itu YouTube, Instagram, itu dibanjiri dengan pengajaran-pengajaran atau pelajaran-pelajaran atau khotbah-khotbah yang mulai menyinggung tentang kedatangan Tuhan. Padahal selama ini jarang orang mau bicara. Dari satu sisi, kita bersyukur bahwa hamba-hamba Tuhan, orang-orang percaya mulai tertarik. Ya, mulai ada perhatian. Tetapi ada bahayanya karena berbagai macam pengajaran itu muncul. Sampai baru-baru ini mungkin saudara sempat mendengar ada yang meramalkan 25 September Tuhan datang. Dan kita tahu itu semua omong kosong. Sehingga peristiwa-peristiwa semacam ini terjadi di hari-hari yang lalu membuat orang apatis. Orang makin tidak percaya, apalagi mereka yang fasik, ya, yang masih kurang percaya, yang Kristen kebanyakan. Jadi mereka pasti akan lebih apatis, ya. Oh, itu dusta, itu bohong. Karena berkali-kali seperti itu. Padahal orang-orang itu atau oknum-oknum itu berbicara sepertinya mereka memahami, tetapi sebenarnya tidak. Itu sebenarnya betapa penting ada satu pengajaran yang benar-benar murni berdasarkan Alkitab sebagai firman Allah. Karena menyangkut akhir zaman, apalagi acuan kita nanti paling banyak akan ada di kitab Wahyu sebagai kitab terakhir, muara dari seluruh isi firman dalam Alkitab. Jadi bukan kebetulan kitab Wahyu itu berada di paling terakhir ditaruh oleh Tuhan. Karena seperti satu sungai, dia mengalir dari kitab Kejadian dan dia berakhir bermuara di kitab Wahyu. Ya, kita tahu di kitab Kejadian ada 4 sungai yang dibuat oleh Tuhan, diciptakan oleh Tuhan. Dia mengalir itu dan akan berakhir di sungai kehidupan, ya, di Wahyu pasal 22. Jadi kalau kita lihat betapa penting kitab ini yang selama ini hanya ditaruh dipajang, ya, Alkitab ini jarang dibaca, apalagi menyentuh kitab terakhir ini. Itu sebabnya
kurangnya khotbah, kurangnya pengajaran di dalam gereja di sepanjang masa tentang hal ini, kecuali di gereja awal. Ya, gereja awal zaman Paulus, zaman Rasul Paulus itu benar-benar mereka fokus di situ karena saat itu mereka pikir Tuhan mungkin sudah mulai dekat datang dengan mereka waktu itu. Tapi mereka belum mendapat pewahyuan yang benar. Nah, kita lihat bahwa rahasia-rahasia akhir zaman, kita sangat beruntung. Kalau saya berumur 63 hari ini, saya masih hidup, saya masih melihat bagaimana penggenapan-penggenapan yang terjadi di sekitar kita. Bahkan kita sedang mengalami penggenapan-penggenapan itu, betapa sangat berterima kasih. Karena apa? Kita yang memahami isi firman langsung nyambung. Langsung, oh iya. Tapi orang yang tidak tahu sama sekali, mereka buta. Itu sebabnya hari-hari ini ada banyak orang Kristen atau sebagian besar orang Kristen mempercayai sesuatu yang sebenarnya tidak punya dasar yang kuat dari firman. Kalau saudara bertanya kepada banyak orang, apa sebab dia jadi orang Kristen? Oh, dia mengharapkan dia masuk surga kan pasti, tidak masuk neraka. Tapi menjelang akhir zaman, dia tahu tentang masa kesusahan besar, dia tahu akan ada penganiayaan, dia tahu akan ada antikris. Tetapi mereka sangat pede. Saya bercakap-cakap dengan berbagai macam orang, termasuk orang-orang aktivis-aktivis. Mereka sangat percaya kalau menyangkut pengangkatan, ya, satu topik yang paling penting. Dan memang itu yang paling dekat dengan posisi kita, yaitu pengangkatan. Tapi mereka mempercayai bahwa sebelum masa susah besar itu, masa kesengsaraan, mereka semua pasti sudah diangkat. Nah, ini yang bahayanya. Apakah benar begitu? Apakah begitu mudah? Kira-kira. Nah, jadi kita lihat dasarnya apa. Nah, di sini saya ingin mengajar dengan cara mix, ya. Jadi tidak seperti eksposisi berturut-turut begitu, tapi dari kitab Wahyu ada 22 pasal, juga menyangkut kitab-kitab yang lain yang memiliki hubungan. Jadi kalau memang bicara tentang akhir zaman, kita harus perlu menguasai kebenaran firman dari Kejadian sampai Wahyu. Apalagi Wahyu. Kitab Wahyu itu sebabnya saya lebih condong memang melakukan zoom dulu, supaya kita lebih matang, ya. Kita bisa berinteraksi, kita bisa mempertajam dan memperdalam. Kalau itu disiarkan lewat YouTube, mungkin itu hanya secara umum, ya, secara umum. Jadi sedangkan di dalam Zoom meeting, kita mau kerinduan saya benar-benar kita menjadi satu kelompok yang akan masuk pada grade A. Saya pakai grade A, ya. Kira-kira sebentar. Nanti saudara akan mengerti apa yang saya maksudkan. Grade A. Karena benar-benar di dalam Alkitab ada perbedaan. Bukan semua sama. Ya, bukan semua sama. Jadi di sini kita lihat bahwa soal-soal penggenapan akhir zaman ini kita harus melihat secara keseluruhan, ya. Atau dengan kata lain, kebenaran yang secara menyeluruh. Tidak bisa sepotong-sepotong. Karena menyangkut kitab ini, Alkitab harus menjelaskan Alkitab. Tidak perlu dijelaskan dengan pendapat manusia. Jadi kebenaran yang tepat dan benar itu harus dilengkapi dari firman itu sendiri. Bukan dari sekedar otak manusia yang menafsirkan atau asumsi. Tetapi kalaupun dia menafsirkan, dia harus memiliki dasar firman dari bagian-bagian lain. Dan itu harus terjadi harmonisasi. Tidak akan ada pertentangan. Kalau masih ada pertentangan, berarti ada yang salah di situ. Itulah isi firman, ya, yang benar dan tepat. Nah, saya akan memulai. Saya sudah kirim apa yang dapat saya catat di dalam kertas, ya, seperti whiteboard ini, secara ringkas atau garis besar.
Dan ini cukup menyeluruh. Ada kunci-kunci, ya, ada kunci-kunci penting yang perlu kita pahami. Sebab tujuan kita untuk melakukan Zoom meeting ini supaya benar-benar kita pahami dari sudut pandang ilahi, bukan sudut pandang manusia. Jadi kita perlu mengenal jalan ilahi itu. Ya, kita perlu mengenal apa yang ada di dalam isi hati Allah yang dijelaskan, disampaikan di dalam Alkitab. Ya, dari Kejadian sampai Wahyu itu isi hati Allah. Jadi kita lihat, sebelum kita bicara banyak tentang akhir, ya, yang menyangkut juga kitab Wahyu dan topik-topik yang sangat relevan, sangat dibutuhkan oleh umat Tuhan hari ini. Nah, kita melihat bahwa rencana kekal Allah. Saya sengaja menaruh topik utama di situ, walaupun topik sentral sebentar kita akan bicara tentang mempersiapkan diri untuk menjadi mempelai Kristus. Kenapa topik ini saya pilih? Karena itu merupakan tingkat tertinggi yang bisa dicapai oleh orang percaya. Dan itu adalah tuntutan firman, ya, tuntutan Allah, kerinduan Allah, ya. Lebih cocok mungkin saya pakai bahasa kerinduan Allah, kerinduan hati Allah, ya, kehendak hati Allah, yaitu menciptakan manusia yang sebentar akan menjadi serupa dengan Dia, bahkan akan menjadi pendamping daripada Kristus. Itu yang paling tinggi. Nah, apakah benar dari awal seperti itu? Nah, kita lihat rencana kekal Allah itu dimulai di hati Allah. Tentu tidak dimulai di hati makhluk yang lain, tetapi di hati Allah. Di sorga yang saya pakai bahasa di sini, kalau saudara boleh lihat, di kekekalan tanpa awal, ya, kekekalan tanpa awal, yang kalau di dalam Alkitab sering disebutkan sebelum dunia dijadikan. Ayat-ayatnya ada nanti. Jadi kekekalan tanpa awal, saya sengaja memberikan peta ini, ya, sebagai satu pandangan, satu pegangan, satu dasar, bahwa kita tahu Kejadian 1 ayat 1-2 itu bukan awal, ya. Itu bukan awal kekekalan tanpa awal, bukan. Kejadian 1 ayat 1 itu bukan kekekalan tanpa awal. Kekekalan tanpa awal itu ditulis oleh Yohanes 1 ayat 1. Pada awal mula adalah firman. Nah, itu awal. Itu yang kekekalan dari kekal tanpa awal. Dan dipakai kata sebelum dunia dijadikan. Kenapa kita perlu bertolak dari sini? Supaya ini benar-benar senada yang akan dicapai Tuhan di akhir. Ya kan? Jadi di sini saya gambarkan ada awal di sini adalah alfa, kekekalan tanpa awal. Ya, itu dasarnya Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman. Ya. Kejadian 1 ayat 1 juga bilang pada mulanya Allah. Allah. Jadi Allah. Allah ada di dalam zona yang tidak berwaktu, tanpa awal. Tidak ada dimensi waktu di situ. Jadi dari awal Tuhan di taktanya muncul kehendak dari hati Allah, dari dirinya sendiri. Jadi semua yang ada di dunia, ciptaannya, itu bermula dari hati Allah. Jadi dia berkehendak, itu ditulis di Efesus pasal 1 ayat 9, ya. Sampai 11 kita boleh lihat. Di situ adalah kehendak Allah yang sempurna yang muncul dari hati Allah. Kita perlu menangkap ini dari awal. Jadi banyak sudah bicara tentang ini, tetapi
dasarnya yang kuat harus berawal dari Tuhan sendiri. Nah, sebelum dunia dijadikan, belum ada waktu. Tuhan merencanakan segala sesuatu yang direncanakan, dan saya boleh katakan itu seperti master plan, ya, master plan. Jadi rencana induk, ya, blueprintnya muncul dari hati Allah, kehendak Allah. Itu sebabnya tingkat tertinggi daripada manusia dalam menaati adalah menaati terhadap kehendak Allah, ya. Kita bisa berbuat apa saja seperti di Matius 7, bermujizat dan sebagainya, karunia-karunia hebat. Tetapi di pandangan Allah, kalau kita tidak melakukan kehendak Allah, kita adalah orang-orang yang jahat, dimurkai, ya. Enyalah kamu pembuat kejahatan. Matius 7 kan ayat 21 sampai 23. Intinya apa di situ penekannya? Tidak melakukan kehendak Allah. Apa kehendak Allah itu? Nah, ini kehendak Allah kita sebentar bicara. Yang disampaikan lewat satu rencana, dinyatakan di dalam satu rencana yang saya sebut di sini rencana kekal Allah. Ini pegangan yang sangat kuat. Karena kita tahu segala sesuatu dijadikan Allah, oleh Allah. Tidak ada segala sesuatu tanpa Allah ciptakan. Sebab Allah paling sedikit punya 4 yang tidak dimiliki oleh ciptaan, karena Dia adalah pencipta. Nah, ini perlu kita pegangan. Itu merupakan kunci juga, yaitu Allah Maha, ya, Maha tahu, Maha hadir, Maha kuasa, Maha kudus. Itu punya Allah. Jadi segala sesuatu dari karakter Allah benar-benar Dia merencanakan dengan sempurna. Itu kehendak Allah, saya katakan itu kehendak Allah yang sempurna. Dalam perjalanan, kita banyak pertanyaan. Kenapa terjadi ini? Kenapa terjadi ini? Kenapa? Apakah kehendak Allah itu sudah banyak diselewengkan dan mungkin akan gagal? Tidak. Alkitab berkata, ya, di Roma 9 ayat 6 dan ayat 28, dibilang firman Allah tidak mungkin gagal. Ayat 28 bilang Dia akan menggenapinya segera dan sempurna. Jadi benar-benar satu dasar yang tidak pernah akan goyah. Ini harus menjadi pegangan iman kita sebagai orang percaya, supaya kita tidak mudah, karena pegangan kita kuat. Jadi dari awal ini sudah pasti. Di situ ada kepastian. Saya beri contoh. Waktu kita wahyu ini diwahyukan ke Yohanes, dia tulis semua. Dan pada waktu Wahyu 21 saya boleh membaca itu. Wahyu 21 di sini ayat yang ke-5, ya, ke-5 dan 6 bagian A. Ayat ini ayat yang kunci, ya. Kalau bagi saya pribadi ini harga mati, ya. Dia katakan begini, Ia yang duduk di atas takhta itu berkata, Wahyu 21 ya, ayat 5 dan 6 bagian A. Lihatlah, aku menjadikan segala sesuatu baru. Dan firman-Nya, tuliskanlah. Ingat, Tuhan suruh kepada Yohanes untuk menuliskan, sebab ini dibutuhkan oleh orang-orang yang akan lahir kemudian, termasuk kita hari ini. Dituliskan, karena penting. Karena segala perkataan ini, ya, perkataan yang dinubuatkan, diwahyukan di dalam kitab Wahyu ini, adalah tepat dan benar. Jadi ada 2 kali kitab Wahyu bicara tentang perkataan-perkataan ini adalah tepat dan benar. Di Wahyu 21 ayat 5 ini dan 22 ayat 6. 2 pasal terakhir. Tepat dan benar. Dan ini harus menjadi pegangan kita. Apalagi waktu kita mulai belajar mendalami tentang akhir zaman dan kedatangan Tuhan. Nah, ayat 6 bagian A, kalau saudara perhatikan,
Firman-Nya lagi kepadaku, ini kata Tuhan ya, kata Tuhan. Semuanya telah terjadi. Aku adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Ya, jelas sekali di sini. Tuhan bilang dia adalah Alfa. Saya menuliskan di sini. Kekekalan tanpa awal, kekal tanpa awal, Alfa. Kekal tanpa akhir, Omega. Tuhan bilang dia adalah awal dan akhir. Dia tidak punya terikat dengan dimensi waktu. Itu sebabnya bagi Tuhan, semua peristiwa-peristiwa yang bagi manusia kita di dalam dimensi waktu masih menantikan eksekusinya, penggenapannya, tapi bagi Tuhan itu clear. Di sini Tuhan bilang semuanya telah terjadi. Nah, jadi itu pegangan hebat. Tuhanku yang aku percayai, bagi Tuhan semua yang tertulis ini telah terjadi. Atau dengan bahasa saya sebagai manusia, pasti terjadi. Karena kita ada dimensi waktu. Tapi bagi Tuhan, clear. Beres. Tidak mungkin tidak terjadi. Tidak mungkin tidak terjadi. Itu kira-kira bahasanya. Jadi, di sini dasar-dasar ini yang perlu, ya. Berarti kalau dia tidak terjadi berarti ada yang salah. Kalau benar, tepat dan benar, itu pasti terjadi. Itu kaitannya, ya. Kalau tepat dan benar, pemahaman kita tepat dan benar, itu pasti terjadi. Jadi kita tidak rugi mempersiapkan diri. Di sini jelas sekali. Saya membaca salah satu ayat kunci ya. Saya katakan ini ayat kunci. Nah, supaya waktu kita belajar lebih jauh lagi berkelanjutan, kita makin hari makin punya fondasi yang sangat kuat untuk tidak bergerak dan bisa mencapai target ilahi kita. Ya, target ilahi kita. Nah, di sini saya kembali ke awal tadi bahwa waktu awal sebelum dunia dijadikan, karena Tuhan hidup tidak dalam dimensi waktu. Berbeda dengan ciptaan. Ada dalam dimensi waktu. Sejak kapan waktu itu ada? Sejak dunia dijadikan. Saya taruh di sini. Ya. Sejak dunia dijadikan, maka mulai yang kita sebut waktu. Nah, sudah hampir 6.000 tahun sejak zaman Adam. Ya, sejak zaman Adam. Kalau saudara lihat saya taruh di sini 2000 tahun, itu benar-benar kalau dihitung dengan umur manusia ya di kitab Kejadian itu dapat. Tapi ini sebuah pembulatan ya, sebuah pembulatan. Jadi kira-kira jadi bukan ilmu pasti, tetapi seperti ini kalau pembulatannya. Jadi zaman dari Adam sampai Abraham waktu kira-kira sekitar 2000 tahun. Kemudian dari Abraham sampai Yesus datang sebagai penebus dosa, disalib, Natal nanti, itu 2000 tahun. Kemudian Tuhan Yesus datang pertama di Golgota, Kalvari, sampai dia datang terakhir kedua kali di atas awan, itu sekitar begitu. Jadi tidak ada ilmu pasti di situ. Itu sebabnya waktu kita bicara tentang kapan Yesus datang kedua kali, Alkitab katakan harga mati tidak ada seorang pun yang tahu. Ya, ada teman saya memberikan itu kemarin, tahu apakah Pak Gideon juga ada hadir di SOM ini? Pak Gideon ada hadir? Bertanya bahwa berjaga-jagalah, gini berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu kapan dia benar. Tapi saya jawab, saya tidak tahu kapan Yesus datang. Kalau dia datang seperti pencuri, benar, seperti pencuri tidak ada yang tahu, ya, karena pencuri akan datang memakai waktu dia, ya, tanda-tanda Tuhan berikan, tetapi ketepatan hari, jam, ya, kira-kira bulan, itu kita tidak tahu. Tapi waktu dia datang di atas awan, semua mata memandang, paling tidak
orang-orang yang ada hidup pada waktu itu bisa memprediksi walaupun bukan hari hanya. Kenapa saya katakan begitu? Sedangkan yang secara pribadi aja, Alkitab juga berkata, Tuhan tidak pernah berbuat sesuatu tanpa memberitahukannya kepada hamba-hambanya. Dan secara pribadi, saudara, kalau kita lihat kisah perjanjian lama, sewaktu Elia akan diangkat Tuhan, Tuhan kasih tahu dia. Tuhan beritahu, Elia, persiapkan dirimu. Ya kan? Dia akan pergi. Memang waktu jamnya, saatnya, dia mungkin tidak tahu. Tetapi kalau udah hari lebih dekat, pasti dia tahu. Secara pribadi. Saya percaya, kalau kita memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan, dengan Roh Kudus, ya, ada orang-orang yang kalau dia mau dipanggil Tuhan secara pribadi, mau mati, dia udah tahu. Ya kan? Banyak bahwa dia kayaknya kita udah Tuhan mau panggil, ya. Murid-murid Yesus juga begitu. Dia tahu kapan dia mau mati. Rasul Paulus bicara, darahku sudah ini. Ya, itu dia tahu. Itu panggilan Tuhan kan, kedatangan Tuhan secara pribadi. Itu. Nah, saya percaya apa yang dikatakan Tuhan, karena Tuhan memang tidak ada dalam dimensi waktu, tetapi kita punya dimensi waktu. Nah, di sini saya teruskan bahwa kalau ada awal, berarti ada akhir. Ya. Karena Tuhan akan mengakhiri, dan saat ini saya boleh katakan, kita tidak punya waktu banyak. Ya. Itu sebabnya saya bilang tadi, kita bersyukur masih bisa melihat penggenapan-penggenapan akhir yang dirindukan untuk dilihat oleh para nabi dan para rasul. Tapi mereka tidak, ya, mereka tidak bisa melihatnya. Jadi generasi kita adalah generasi yang sangat oke, ya, sangat berguna. Saya sangat bergairah, terang aja. Saya sangat bergairah saat saya dinyatakan gagal ginjal, harus cuci darah. Lalu 1 tahun ini, ya, waktu saya ulang tahun barusan, saya suruh anak saya buat kue ulang tahun pakai angka 1. Jadi 1 tahun Tuhan sudah menyertai selama jalani cuci darah, ya. Dan sampai malam ini saya bisa berbicara di hadapan saudara untuk hal-hal yang seperti ini yang memang Tuhan taruh, Tuhan melengkapi banyak hal hari-hari ini untuk disampaikan. Ya, jadi di sini Tuhan masih belum memanggil. Saya banyak kali katakan kepada keluarga saya, seperti Rasul Paulus bilang, kalau mau disuruh pilih, masih terlebih suka ada bersama Tuhan. Tetapi apa kelebihan kita? Apa keunggulan kita, orang-orang yang kalau bisa masih hidup sampai kedatangan Tuhan, ya. Masih hidup sampai kedatangan Tuhan. Jadi kita rindu, pasti akan ada kelebihannya, unggulnya dengan orang yang sudah mati lebih dulu, ya. Memang mereka akan bangkit, kalau mereka hidup dalam Kristus kan mereka akan bangkit. Tapi pasti beda. Nah, kalau kita tahu dasar firman bahwa ada keunggulan orang-orang yang diangkat Tuhan, ya, diangkat Tuhan sebagai milik yang berharga di awal pengangkatan, itu sangat bersyukur, sangat bergairah. Kita tidak takut apa aja yang akan mengguncangkan dunia hari ini. Ada krisis apapun, ya, krisis ekonomi, krisis politik, krisis alam, dan kita sementara hidup di waktu-waktu terakhir, kata firman Allah. Dan memang terbukti waktu-waktu terakhir itu saat ini. Nah, di sini kalau saudara lihat apa yang saya gambarkan sesederhana ini, tetapi cukup dalam waktu kita bicara ini. Saya rindu saudara benar-benar memiliki dasar, ya. Sudah punya dasar. Sebab kalau kita start dengan bagian begini,
Bagi orang-orang yang belum punya dasar memang akan sulit, ya. Akan sulit dia memahami dengan maksimal. Tetapi itulah gunanya kita Zoom meeting, supaya kalau ada hal-hal yang saudara rindu untuk menanyakan, silakan tanya, ya. Silakan bisa bertanya. Ada waktu yang kita akan berikan dalam setiap pertemuan. Dan juga mungkin boleh lewat WA, ya, lewat WA kita akan membuat grup Zoom meeting ini. Kalau benar-benar sudah ada lebih jelas para audiensnya, pesertanya, jadi supaya di situ bisa kita saling sharing, ya. Ada pertanyaan kita bisa jawab dan semua bisa juga turut memahaminya. Nah, di sini itu kerinduan, ya. Jadi kita kembali kepada apa yang kita bicarakan, bahwa penting sekali master plan ini kita tahu sejak awal. Dan kalau Allah punya kehendak mengawali sesuatu dalam rencana kekal Allah, Tuhan pasti mengakhiri. Karena dia adalah Alfa dan dia adalah Omega. Ya. Saya menaruh di dalam peta ini, langit baru, bumi baru, Yerusalem baru, mempelai Kristus itu ada di posisi kekal tanpa akhir atau omeganya di akhir, ya, di situ jelas sekali. Jadi dan kita sementara mendekati bagian itu, ya. Kita sementara mendekati bagian itu karena hari ini kita hidup di abad 21, sudah tahun 2025. Kalau saudara lihat ini, saudara mungkin akan bertanya, itu kan 2000 tahun, sekarang sudah 2025. Ya. Di bagian akhir, ya, di bagian zaman akhir itu, ya, kita kesampingkan dulu zaman Bapa, zaman anak yang sudah lewat. Juga kita masuk lebih jauh di zaman disalibkannya Tuhan Yesus datang sebagai penebus. Kemudian kita sudah berada di yang disebut zaman akhir. Kapan dimulainya zaman akhir? Yaitu pada hari Pentakosta. Kalau kita pakai tahun Masehi tanpa ada embel-embel yang kita pakai hari ini, ya, katakanlah 2033, ya, 2034. Karena Tuhan Yesus disebut tahun Masehi, berarti kan tahun 1. Ya, kita tidak mau perdebatkan bahwa salah hitung, ada 4 tahun lebih dulu dan sebagainya, tidak. Anggap aja kita pakai tahun yang ada sekarang ini, tahun Masehi, di mana tahun 1 dimulai, tahun Masehi. Anggap Yesus lahir di tahun 1. Dia hidup 33,5 tahun. Atau katakanlah 34, berarti tahun 34. Kalau tahun 34 berarti itu baru mulai zaman yang disebut zaman akhir. Karena pada hari Pentakosta, Petrus berkhotbah yang ada menghasilkan 3.000 orang bertobat. Dia katakan inilah waktu orang-orang tercengang, bingung bagaimana api turun dari langit dan mengurapi, memenuhi, Roh Kudus memenuhi. Dimulailah zaman Roh Kudus itu, ya. Sekaligus menjadi hari kelahiran gereja. Jadi kalau kita pakai tahun berarti tahun 34. Nah, kalau perkiraan pembulatan ada 2000 tahun, berarti kita tambah aja 34. Ya, kalau tahun 34 tambah 2000, berarti 2034. Berarti tahun Masehi ini belum, sejak dia mulai di tahun 34 itu, belum berjalan 2000 zaman Roh Kudusnya. Belum genap 2000. Ya kan? Masih, kalau sekarang 2025 berarti masih ada 9 tahun lagi. Ya. Kalau seperti itu. Nah, kita tidak akan terlalu bicara banyak tentang itu karena yang kita lihat adalah tanda-tanda. Ya, tanda-tanda. Tanda-tanda itu yang paling penting. Apa yang Tuhan tekankan itu yang kita perhatikan. Ya, tanda-tanda bahwa Tuhan sementara bekerja, baik positif maupun negatif. Saya sudah katakan tadi, Tuhan pencipta
yang melakukan segala hal, yang mengendalikan dalam kedaulatannya. Sampai hari ini, tidak ada sedikit pun lepas dari kendali Tuhan. Betapa hebat pun kejahatan-kejahatan yang kita lihat, ya, itu hal-hal negatif yang juga akan mencapai puncak. Jadi kalau kita katakan bicara tentang akhir zaman, ada dua bagian yang akan bersama-sama bergerak, yaitu yang positif dan negatif, yang baik dan yang jahat. Ya kan? Itu sebabnya di dalam Wahyu 22 ayat 10 katakan, orang yang benar akan bertambah benar, orang yang cemar akan bertambah cemar, orang yang kudus bertambah kudus, orang yang jahat akan bertambah jahat. Jadi dua kutub ini akan bergerak terus sampai mencapai kematangan. Nah, ada satu kata yang saya akan memakai, itu katanya sebagai kata kunci juga di dalam kita bicara banyak tentang ini, yaitu kematangan. Saudara tahu hari ini Allah sementara mematangkan. Yang satu ada kehendak Allah yang sempurna, dan yang satu juga adalah kehendak Allah yang Allah izinkan. Ya, jadi saudara perhatikan, kehendak Allah itu ada dua. Yang ideal adalah yang sempurna. Itu yang Tuhan inginkan kita jalani, kita lakukan. Tetapi banyak orang yang tidak memahami kenapa harus terjadi ini, itu hal-hal yang jahat. Karena di satu sisi, kehendak bebas manusia itu Tuhan tidak pernah mau intervensi. Dia harus memiliki kedaulatan sendiri, kedaulatan huruf kecil, ya, manusia punya kedaulatan. Kedaulatan yang memang terbatas, tetapi bebas dia lakukan, ya. Dia bebas memilih. Dia bebas memilih, bukan tidak. Nah, di sini di kedaulatan ini yang bergerak, karena manusia sudah jatuh dalam dosa, terbanyak kedaulatan itu dia pakai untuk melawan Tuhan, bukan seirama dengan Tuhan. Harusnya seirama dengan Tuhan, tapi dia menjadi pemberontak. Sampai di dalam perjanjian lama kita lihat 2 kali Allah mendemonstrasikan keadilannya, yaitu mengkiamatkan, ya. Saya pakai kata mengkiamatkan orang-orang yang ada pada masa Nuh dengan air bah. Dan juga 2 kota Sodom dan Gomora dibakar habis, dimusnahkan oleh Allah dengan api. Jadi itu bukti. Jadi bukan dongeng, bukan asumsi, tetapi fakta. Dan di depan kita ada penghukuman akhir, ada penghakiman akhir yang akan dilakukan Tuhan, dan itu fisik, bukan kiasan. Walaupun kita Wahyu banyak bicara tentang simbol-simbol, tetapi itu sementara bicara tentang satu fakta yang akan terjadi. Nah, di sini kita lihat bahwa betapa penting manusia hari ini sadar dan memahami. Nabi Daniel katakan, orang-orang bijaksana akan memahaminya. Tetapi orang-orang fasik, dia bergerak menjalani hidup terus dalam kefasikan, dia tidak memahami bahwa dia akan segera binasa. Kalau kita bicara tentang bagian penting ini dalam rencana kekal Allah, kalau tidak ada hubungan dengan hidup kita, percuma kan? Buat apa kita buang-buang waktu? Tapi karena ini sangat penting, saya katakan bahwa di dalam Alkitab banyak tema khotbah, banyak tema firman. Tetapi di antara semua tema, yang paling urgen, yang paling penting hari ini adalah tema tentang mempersiapkan diri kita masing-masing untuk menyambut kedatangan Tuhan. Kalau kita gagal, ada harga yang cukup mahal kita akan bayar. Ini saudara penting, ya. Jadi saya menyadari, walaupun saya katakan di awal tadi, bersyukur ada banyak orang sudah mulai berbicara tentang kedatangan Tuhan, mulai memperhatikan, ya, dibanding topik-topik yang lain.
tetapi masih sangat minim. Ya, untuk membangun kesadaran daripada umat Tuhan di dalam waktu yang singkat. Itu sebabnya malam ini saya akan akhiri di dalam satu bagian yang menjadi satu fakta di depan kita, supaya audiens yang mengikuti malam ini boleh melihat kebenaran ini yang mungkin tidak banyak dibicarakan di YouTube dan sebagainya. Saya sering melihat berbagai hal yang kurang tepat dan kurang benar, saya katakan, atau tidak lengkap. Banyak mereka berbicara secara global, tetapi sikap dari si pembicara harus punya dasar yang kuat. Apa yang dia pilih? Bagaimana menurut dia yang benar? Nah, itu penting. Kalau kita hanya bicara tentang pendapat A, pendapat B, pendapat kelompok ini dan disajikan, lalu kesimpulan dari pendengar apa? Apa yang harus kita lakukan? Dalam pembicaraan beberapa waktu yang lalu dengan Pak Hendra waktu datang ke Jakarta, ya, ada satu, karena datang dengan anaknya Pak David, ya, ada satu yang saya terkesan waktu kita bicara, waktu kita udah mau selesai mau berpisah, David nanya, "Om, jadi kalau itu seperti itu, apa yang harus aku lakukan sekarang? Apa yang harus aku lakukan supaya ini pertanyaan yang harusnya ya menjadi pertanyaan kita semua." Nah, di dalam agenda ilahi Tuhan kita sudah lihat jalan, dan Tuhan menepati dari awal sejak dunia dijadikan, semua yang dikatakan Tuhan sudah digenapi, ya. Sudah mendekati 6.000 tahun bergerak, Tuhan menggenapi semuanya. Yang paling fokus adalah waktu Yesus datang pertama untuk menebus dosa. Ketepatan nubuatan dari para nabi itu tepat terjadi. Dan kalau yang pertama datang itu terjadi tepat, pasti yang kedua juga akan tepat. Jadi kita sedang hidup di hari-hari terakhir yang dikatakan firman. Di depan kita, saya hari-hari ini sangat menyadari, di tengah perkembangan dunia yang begitu cepat berubah, saya tidak terpesona dengan teknologi yang ada, karena semua itu diizinkan Tuhan hanya untuk menggenapi firman Allah di akhir zaman. Atau dengan kata lain, saya pakai kata penghujung. Ya, kita tidak bicara lagi zaman akhir dalam arti 2000 tahun, ya, dalam arti sejak hari Pentakosta itu, ya, disebut zaman akhir. Kita sudah bicara di ujung, di penghujung, ya, di penghujung mendekati berakhirnya waktu. Waktu awal sudah muncul sewaktu Allah menciptakan dunia ini. Allah menciptakan langit dan bumi ini, maka waktu ada siang dan malam bergeraklah waktu. Dan Allah akan mengakhiri di depan kita. Di depan kita sudah siap. Untuk waktu itu berakhir sebelum memasuki masa transisi yang sebenarnya sudah panjar dari kekekalan, yaitu kerajaan 1000 tahun, damai. Jadi saya tulis di situ. Di situ ada saya tuliskan di belakang akhir waktu. Ya, kalau sejak dunia dijadikan ada awal waktu, akhir waktu, waktu Yesus datang kedua kali. Datang kapan? Di atas awan. Saya perlu tekankan dua hal ini, saudara. Ya, saudara perhatikan kalau di dalam diagram ini saya tulis di pengangkatan, saya tanda kurung di situ. Datang Yesus seperti pencuri. Tapi di atas saya tulis di Yesus datang di atas awan, ya kan? Itu datang kedua, Yesus datang di atas awan. Itu dua hal yang berbeda. Kalau kita lihat apa yang dikatakan firman, ya, ini baru jelas perbedaannya. Kalau kita globalkan, Yesus datang, Yesus datang, pantas saja. Sebagian besar orang mengatakan dia akan terangkat sebelum kesusahan besar. Nah, dasarnya apa? Nah, penting sekali. Waktu Yesus datang seperti apa? Alkitab, nanti kita bicara ke depan di bagian lain, saya hanya menyinggung saja. Alkitab mengatakan ada status Yesus digambarkan dalam kitab Wahyu.
Yesus datang seperti pencuri. Yesus datang sebagai hakim. Yesus datang sebagai petani di Wahyu 14. Yesus datang juga sebagai raja. Dan Yesus datang sebagai mempelai. Ya sudah. Ada beberapa ya gambaran yang diberikan kita Wahyu, Yesus datang. Dan lima-lima ini semua memberi penekanan. Kunci. Ada satu kata yang saya katakan tadi. Kematangan. Semua matang. Ya. Jadi kalau misalnya kita sebagai mempelai Kristus, kita harus benar dewasa dan matang. Kalau kita sebagai gandum tuayan, gandum itu harus matang. Kalau Yesus datang seperti pencuri, kita harus menjadi barang-barang yang berharga. Karena pencuri hanya membawa adalah yang paling berharga. Dia tidak memusingkan yang tidak berharga, yang kurang berharga. Dia akan datang membawa yang berharga. Itu sebabnya ada satu dikatakan Tuhan Yesus sendiri, sementara tidur, yang satu diangkat, yang satu ditinggalkan. Sementara menghilang, sementara bekerja, ya, sementara melakukan menjalani hidup sehari-hari tanggung jawab. Yang satu diangkat, yang satu ditinggalkan. Kenapa satu diangkat? Karena dia berharga. Yang satu kurang berharga. Kalau dari sisi bahasa pematangan, yang satu sudah matang, yang lain belum. Dia perlu dimatangkan. Dan kapan dia dimatangkan? Masih ada kesempatan? Masih. Di mana? Di kesusahan besar. Nah, sudah lihat sedikit saya memberi gambaran. Nah, saya akan akhiri bagian ini dengan membuka Wahyu pasal 7. Ya, Wahyu pasal 7. Kita sudah melalui pengantar tadi dari rencana kekal Allah. Sekarang kita banyak akan fokus ke akhir tujuan dari rencana kekal Allah. Jadi di sini Wahyu pasal 7 mulai ayat yang ke-9, ya, mulai ayat yang ke-9 dari Wahyu 7. Kalau sudah dapat, adakah dari kalangan audiens boleh membaca ini dari ayat 9? Siapa yang udah dapat? Ya, Wahyu 7. Ada judul di atas, orang banyak yang tidak terhitung banyaknya. Baik. Oke? Ya, makasih. Wahyu pasal 7. Ya. Orang banyak yang tidak terhitung banyaknya. Ayat 9, kemudian daripada itu aku melihat sesungguhnya suatu kumpulan besar orang banyak yang tidak dapat terhitung banyaknya dari segala bangsa dan suku dan kaum dan bahasa berdiri di hadapan tahta dan di hadapan anak domba, memakai jubah putih dan memegang daun-daun palem di tangan mereka. Ayat 10, dan dengan suara nyaring mereka berseru, keselamatan bagi Allah kami yang duduk di atas tahta dan bagi anak domba. Dan semua malaikat berdiri mengelilingi tahta dan tua-tua dan keempat makhluk itu, mereka tersungkur di hadapan tahta itu dan menyembah Allah. Ayat 12 sambil berkata, amin, pujian-pujian dan kemuliaan dan hikmat dan syukur dan hormat dan kekuasaan dan kekuatan bagi Allah kita sampai selama-lamanya, amin. Dan seorang dari antara tua-tua itu berkata kepadaku, siapakah mereka yang memakai jubah putih itu dan dari manakah mereka datang? Siapakah mereka yang tak terhitung banyaknya itu? Dan dari mana mereka? Terus? Ayat 14, maka kataku kepadanya, Tuanku, Tuhan mengetahuinya. Lalu ia berkata kepadaku, mereka ini adalah orang-orang yang keluar dari kesusahan yang besar, Ya. dan mereka telah mencuci jubah mereka dan membuatnya putih di dalam darah anak domba. Ayat 15, karena itu mereka berdiri di hadapan tahta Allah dan melayani dia siang malam di bait sucinya, dan ia yang duduk di atas tahta itu akan membentangkan kemahnya di atas mereka. Ayat 16, mereka tidak akan menderita lapar dan dahaga lagi,
dan matahari atau panas terik tidak akan menimpa mereka lagi. Sebab anak domba yang di tengah-tengah tahta itu akan mengembalakan mereka dan akan menuntun mereka ke mata air kehidupan, dan Allah akan menghapus segala air mata dari mata mereka. Amin. Jadi ini satu fakta yang ditulis di dalam kitab terakhir, dan ini pasti terjadi di dalam dimensi waktu. Bagi Tuhan dalam kemahatauannya, Tuhan sudah tunjukkan dan memberi informasi itu kepada saudara dan saya malam ini. Bahwa ada satu pemandangan yang Yohanes lihat, dan saudara tahu bahwa Yohanes melihat ini dari sorga. Waktu rohnya terangkat di Wahyu pasal 4, Yohanes rohnya diangkat. Dia melihat dari sudut pandang Allah. Tidak mungkin akan tidak tepat. Itu pasti. Nah, di sini dia melihat ada satu kumpulan orang banyak, dan dia tidak bisa menghitung jumlah atau menyebut satu jumlah. Berbeda dengan kalau kita lihat di orang-orang yang dimeteraikan di ayat 1 sampai 8. Di situ ada. Begitu juga di pasal 14. Ada tertulis 144.000. Berarti kelompok ini kelompok yang berbeda. Nah, kalau saya boleh katakan pakai istilah minoritas dan mayoritas, yang Wahyu 14 dan Wahyu pasal 7 ayat 1 sampai 8 itu minoritas. Ada satu jumlah masih disebut. Tapi di bagian ini mayoritas. Banyak, bahkan tidak bisa dihitung. Terlalu banyak, ya. Tidak bisa disebut. Nah, tua-tua itu bertanya kepada Yohanes, siapa mereka? Dari mana mereka datang? Wah, pertanyaan yang sangat penting. Ini benar-benar saya kagum dengan Alkitab. Dia memberikan informasi sangat memadai. Jadi tidak kabur, ya. Tidak samar-samar. Benar-benar, apalagi kita yang hari ini hidup di dalam penggenapan akhir, kita lebih jelas lagi melihat. Berbeda dengan mereka yang ada di perjanjian lama. Masih samar-samar. Rasul-rasul juga di dalam awal masa perjanjian baru juga mereka masih samar-samar. Tapi kita yang di ujung, di akhir, di penghujung, kita sudah melihat benar. Dan ini sangat meneguhkan, ya. Sangat menjadi satu fakta. Dia katakan dari mana mereka? Jelas sekali di sini dikatakan, oh, mereka itu atau mereka yang tak terhitung banyaknya ini adalah orang-orang yang keluar dari kesusahan besar. Berarti kesusahan besar yang mana? Yang disebut di masa 3,5 tahun. Kesusahan besar yang datang bukan saja dengan ulah dari antikris, tetapi di kesusahan besar itu, saudara-saudara, pertemuan semua kemarahan ada di situ. Camkan, saudara, saya katakan. Nanti kita baca ayat-ayat itu. Saya memberikan bayangannya. Karena di situ manusia punya amarah mencapai puncak. Diwakili oleh antikristus. Iblis punya kegeraman karena dia jatuh ke bumi, juga sangat geram. Ya. Dia memakai semua dari kuasa-kuasa neraka itu dipakai untuk menyiksa manusia. Ditambah yang lebih hebat lagi apa? Murka Allah. Jadi ada 3 bercampur sehingga masa 3,5 tahun, saya tulis di dalam diagram itu, saudara lihat kan, jelas itu. Itu bukan masa yang kita harus pandang enteng hari ini atau menganggap sepele. Orang-orang bodoh saja yang tidak mempersiapkan diri, ya. Tidak memakai kesempatan hari ini untuk benar-benar siap supaya boleh terhindar untuk tidak masuk. Bukan sekedar Kristen kebanyakan lalu berharap dia terhindar. Sudah perhatikan satu kenyataan yang dikatakan Alkitab kita baca tadi, tak terhitung banyaknya yang keluar. Berarti sebelum mereka ada di situ mereka masuk. Jadi mayoritas akan masuk bukan karena kemauan Tuhan,
Tetapi karena mereka tidak matang dan mereka tidak siap. Siapapun dia, mau pendeta, mau aktivis. Saya perhatikan hari ini, apakah benar? Kondisi gereja hari ini, apakah bisa masuk akal? Sangat masuk akal. Gereja kita gereja yang merosot, gereja yang penuh keduniawian hari ini. Mayoritas. Saudara. Jadi kalau kita lihat gereja yang merosot. Gereja yang kadang-kadang tidak bisa dibedakan antara orang percaya dan orang dunia. Ya. Pemimpin-pemimpin hari ini kita lihat. Mereka sibuk dengan program-program, agenda-agenda manusia. Ya. Tuhan Yesus katakan kepada orang Farisi, kamu hanya punya agenda-agenda program-program manusiawi. Mereka tidak tertarik dengan yang ilahi, yang bernilai kekal. Mereka sibuk dengan berbagai kegiatan-kegiatan yang sangat manusiawi dan fana. Ya. Lebih parah lagi kalau khotbah-khotbah mereka hanya tertarik kepada berkat, mujizat dan sebagainya. Bukan berarti kita tidak butuh itu, kita butuh. Itu otomatis. Saya banyak kali katakan, luar biasa itu kita biasa. Itu pemeliharaan Allah yang otomatis. Kalau kita di dalam Kristus, kita tidak perlu takut. Apalagi kita ada di dalam rencana kekal Allah di jalur itu, kita tidak perlu takut. Karena jaminan, seluruh jaminan dari Allah itu akan kita dapatkan. Ya, perlindungan Tuhan, pemeliharaan Tuhan, ya kan? Yang penting kita benar-benar 100%. 1000% lagi, percaya. Nah, kayak kembali kepada penekanan tadi, saudara perhatikan bahwa betapa bahayanya. Banyak yang masuk. Ya, banyak yang masuk. Hari ini benar. Dan yang kelompok yang menjadi mempelai tidak banyak. Matius pasal 22 ayat 14, saudara perhatikan ya. Ayat terkenal itu. Banyak kali mereka hanya pikir itu bicara tentang pertobatan. Tidak. Kalau saudara baca Matius 22 ayat 14, itu Tuhan Yesus berbicara tentang pernikahan anak domba. Pernikahannya dia. Ya. Matius 22 ayat 14, saudara boleh lihat ayat terkenal itu kan. Apa yang dikatakan di situ? Kalau saudara perhatikan. Ada? Kalau saudara dapat Matius 22 ayat 14. Apa saudara? Apa bunyinya? Kira-kira ada yang bisa baca? 22:14. Matius. Banyak yang dipanggil, tetapi sedikit yang dipilih. dipilih. Banyak yang dipanggil. Kalau saya sejajarkan dengan yang tadi, banyak sekali. Apa? Tak terhitung banyaknya yang dipanggil. Injil akan disebarkan seluruhnya kan? Berarti panggilan itu, panggilan. Banyak yang dipanggil. Tapi sedikit yang dipilih, apalagi yang setia. Kalau sudah perhatikan, ayat 14 itu akhir dari perumpamaan tentang perjamuan kawin. Perjamuan kawin daripada putra raja, Kristus. Sudah lihat. Jadi dia sementara bicara, tidak semua orang yang bisa masuk di dalam perjamuan kawin itu, anak domba. Nah, sudah berarti saya sudah menyinggung tentang topik utama nanti kan. Tapi dari sini kita lihat. Ya. Jadi kalau di Wahyu 19, nah kita lihat Wahyu 19, sudah perhatikan lagi. Wahyu 19, di situ di konteks perjamuan kawin anak domba. Saudara perhatikan ayat 7 mulai. Ya, ayat 7. Boleh tolong baca Pak Bro Hen. Ayat 7 mulai. Wahyu 19. Sudah dapat? Ayat 7 sampai 9. Wahyu 19 ayat 7 Sampai 9. Marilah kita bersukacita dan bersorak-sorai Dan memuliakan Dia. Karena Karena hari perkawinan anak domba telah tiba dan pengantinnya telah pengantinnya telah siap sedia. Terus ayat 8 dan kepadanya dikaruniakan supaya memakai kain
ayat 9. Lalu ia berkata kepadaku, tuliskanlah, berbahagialah mereka yang diundang ke perjamuan kawin anak domba. Katanya lagi kepadaku, perkataan ini adalah benar, perkataan-perkataan dari Allah. Amin. Saudara perhatikan. Di sini pengantin telah siap. Ya. Kita mempersiapkan diri sebagai pengantin. Dan di sini juga dikatakan berbahagialah mereka yang diundang. Jadi ada pengantin, kelompok pengantin, ada juga kelompok yang undangan. Pasti itu bukan kelompok yang sama. Nah, kita perlu menjawab dengan kebenaran dalam firman ini. Ya. Jadi tidak banyak. Pasti yang jadi pengantin itu minoritas. Telah melalui satu seleksi ilahi, ya. Orang-orang yang bisa matang, yang serupa dengan Yesus. Itu sebabnya tidak banyak. Jadi waktu saya mau masuk dalam pengajaran ini, dalam SOM, ada banyak orang kan mengusulkan di YouTube dan sebagainya. Ya, mungkin bisa kita bagi-bagi di YouTube. Tapi kalau saya memang lebih fokus ke pertemuan semacam ini dengan orang-orang yang serius. Orang-orang yang serius. Karena saya sadari akan ada terjadi seleksi ilahi. Ya. Tidak banyak. Ya. Ini grade A. Saya sudah katakan tadi kepada saudara, grade A. Ya. Orang-orang yang akan diangkat Tuhan sebagai miliknya untuk dipersiapkan sebagai pengantin. Nah, dipersiapkan sebagai pengantin. Pengantin mesti siap dulu. Ya kan? Kalau dalam perjamuan kawin, pengantin mesti siap dulu. Baru undangan datang. Ya. Jadi, yang akan Tuhan kumpulkan adalah kelompok pengantin yang paling duluan. Dia akan, kalau waktu Tuhan bicara, nanti kita bicara mungkin di waktu-waktu mendatang, Wahyu 14, Tuhan bicara penuaian, tuaian, dia sebagai petani. Itu benar-benar petani yang akan menuai buah sulung. Buah sulung, ya, buah sulung. Matang. Di situ. Di situ perbedaannya dengan tuaian yang waktu Yesus datang di atas awan. Dia datang menuai di atas awan karena tuaian telah matang, dia bilang. Jadi ada dua kematangan. Kalau saudara lihat buah mangga atau buah apa, itu biasa kan ada buah-buah yang awal matang duluan. Yang matang duluan inilah yang akan diangkat sebelum kesusahan besar. Yang lain perlu dimatangkan di dalam kesusahan besar. Berapa banyak mereka? Tak terhitung banyaknya. Ini kebenaran yang harusnya menggetarkan hati kita. Dan memicu kita untuk dimotivasi. Untuk benar-benar berusaha. Karena agenda ilahi di depan saudara dan saya hari ini adalah pengangkatan sebelum kesusahan besar. Kita sudah lihat wajah 3,5 tahun. Panggung telah disiapkan. Tinggal menunggu hari hanya. Dan terjadi percepatan. Dari pihak ilahi, dari pihak Tuhan, Tuhan sementara mengizinkan, mengkondisikan hari-hari ini. Nah, malam ini untuk pertemuan perdana kita, cukup luas saya bicara ini sebenarnya. Ya, cukup luas. Kita tentu perlu perdalam dan penajaman. Ya, jadi pada bagian ini saya akan akhiri di bagian yang saya menjadi satu tantangan tadi di Wahyu 7. Satu fakta di dalam kitab ini. Dan jarang, dan saya belum pernah dengar ada yang menyinggung tentang hal ini. Padahal ini yang sangat penting diketahui oleh jemaat Tuhan. Ya, Tuhan punya 3 kelompok manusia. Di mata Tuhan cuma ada 3 kelompok. Kalau saudara baca di 1 Korintus 10 ayat 32, Tuhan memisahkan antara Yahudi, non-Yahudi, dan jemaat Allah. Ya, non-Yahudi adalah bangsa-bangsa yang lain selain bangsa Yahudi. 3 penggenapan bagi 3 kelompok ini berbeda-beda. Ya, pasti. Dan jam Allah sementara menunjukkan banyak hal tentang orang Israel hari ini. Hari ini
dunia sementara bicara dan akan terus sampai Yesus datang tentang Israel. Dia akan menggenapi bagiannya sendiri. Tapi orang percaya, kalau saya katakan orang percaya dalam Kristus berarti termasuk orang Yahudi dan non-Yahudi di dalamnya. Ya, yang disebut Yahudi Mesianik hari ini di Israel. Itu orang-orang yang percaya tentang Yesus. Yang lain masih tetap memakai cara-cara lama, ya. Mereka yang akan sebentar berusaha untuk mendirikan bait suci ketiga. Dan itu sementara bergerak. Itu penggenapan tersendiri untuk Yahudi. Tapi bagi kita orang percaya, target kita sebagai orang percaya yang ditebus oleh darah Yesus adalah menjadi mempelai Kristus. Dan pasti kita akan dilindungi Tuhan sebagaimana firman-Nya yang kita akan bicarakan di pertemuan-pertemuan yang akan datang. Amin. Firman Allah malam ini. Kalau saudara